Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat ibu dan bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama ya mengawali perjumpaan di sesi live kali ini bersama saya Muhammad Munawir ya teman-teman semuanya, baik yang sudah hadir, semuanya yang sudah hadir kita ucapkan selamat bergabung ya, selamat datang ahlan wa sahlan. Semoga pagi hari ini, kesempatan kali ini teman-teman semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan kelancaran dalam setiap hajatnya ya, dimudahkan, dilancarkan, dilimpahkan rezekinya, dilimpahkan uangnya, dilimpahkan sehatnya, dipanjangkan usianya, amin 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 ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita mau melanjutkan pembahasan yaitu mengenai materi stop anxiety, stop kecemasan atau stop pikiran negatif ya, stop pikiran negatif, di mana pikiran negatif ini biasanya dirasakan oleh kawan-kawan kita yang mengalami kecemasan, anxiety ataupun psikosomatik, takut berlebihan, was-was dan lain sebagainya. Kita ucapkan selamat datang ada Pak Pok, Bu Yani, Bu Ratna, dan teman-teman yang lain yang baru join. Kita juga baru start. Kita ucapkan ibu dan bapak semuanya yang sudah hadir, lewat, mampir di live kita kali ini. Lalu kita informasikan kali ini kita akan diskusi bareng, ngobrol bareng tentang stop pikiran negatif. Pikiran negatif yang seringkali datang, muncul, datang, pergi dikarenakan adanya kecemasan, anxiety ataupun juga psikosomatik. Nah, sekali lagi kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung, ahlan wa sahlan teman-teman semuanya. Semoga pada kesempatan pagi hari ini semua dilimpahkan sehatnya, dilimpahi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, lahir batin, dilancarkan rezekinya, anak-anak diberikan kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, dan juga dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja yang berkesempatan hadir kali pada kesempatan live sesi stop pikiran negatif pagi hari ini, kita doakan semuanya diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya toh pun saat ini pagi hari ini apa yang teman-teman doakan, yang sudah minta berdoa sama Allah belum diwujudkan, tetaplah bersabar, koreksi dalam diri kita. Siapa tahu ada resisten atau penolakan yang ada di dalam batin kita, sehingga penolakan atau prasangka yang negatif ini menjadi satu perisai atau penghalang atau yang justru yang meng-cancel doa-doa kita selama ini. Jadi ibu dan bapak semuanya ya, mari kita niatkan diri kita ya, memperbaiki batin kita, memperbaiki hati kita, kolbu kita. Mudah-mudahan dengan niat kita memperbaiki hati kita, memperbaiki kolbu kita, kemudian kita melepaskan kemelekatan yang selama ini mungkin
masih nyangkut di batin kita, masih nyangkut di kolbu kita, sehingga kita memiliki atau kita dalam keseharian kehidupan kita mungkin ada sedikit rasa sombong, ada rasa kemarahan, ada rasa putus asa, ada rasa kesedihan, ada balutan-balutan keinginan yang terbungkus atau terbalut dengan hawa nafsu, keinginan yang menggebu-gebu, ataupun juga mungkin ada rasa ketakutan, kekhawatiran yang selama ini ya kita rasakan, ibu dan bapak rasakan dalam keseharian, dalam menghadapi dalam proses berkehidupan ini. Nah, yakinlah ya teman-teman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya ya di balik atau di kesulitan apapun itu sudah ada paket kemudahannya. Jadi sudah disediakan solusinya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mengalami hal-hal yang nggak nyaman, tenang saja ya. Insya Allah ini semua saat ini sudah disediakan jalan keluarnya, sudah tersedia solusinya. Tinggal bagaimana kita memantaskan diri, bagaimana Allah datangkan solusi-solusi itu, hadirkan, tunjukkan di dalam kehidupan kita. Ya, ibu dan bapak semuanya yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Nah, pada kesempatan sharing obrolan santai kita pagi hari ini ya, teman-teman semuanya, kita mau membahas yaitu tentang tentang pikiran negatif. Di materi awal kali ini saya mau menyampaikan, insya Allah kita live nanti sekitar 1 jam ya dan bapak semuanya. Jadi banyak di antara kawan-kawan kita yang mengalami yang namanya kecemasan, rasa cemas, rasa was-was, rasa khawatir, ataupun ketakutan berlebih. Tentunya hal ini, rasa-rasa takut ini dilatar belakangi dari berbagai macam latar belakang ya. Ada di antara kawan-kawan kita yang mengalami kecemasan, khawatir berlebih dalam keseharian itu karena permasalahan, diantaranya ini ya, diantaranya adalah karena permasalahan ekonomi. Nah, masalahnya adalah masalah uang atau duit. Nah, kira-kira nih diantara teman-teman yang sudah hadir saat ini, siapa yang mengalami rasa cemas, merasakan rasa khawatir manakala tidak pegang uang nih, manakala tidak punya uang? Nah, secara ekonomi baru mepet siapa? Ini diantara teman-teman. Mungkin ada, silakan bisa berbagi, tulis di komentar. Bagaimana rasanya manakala teman-teman saat tidak memegang uang, tidak punya uang? Apakah muncul rasa cemas? Apakah muncul rasa takut, khawatir? Nanti atau besok bayar sekolahnya gimana, beli makan atau beli untuk makan gimana? Adakah seperti itu di antara kawan-kawan? Nah, bisa di-sharingkan melalui kolom komentar. Berbagi bukan dalam rangka kita membuka aib kita masing-masing, akan tetapi di sini kita niatnya adalah tolabul ilmi ya, kita belajar. Nek cara Jawane kita murih ilmu ya, murih ilmu. Maka di sini mari kita nanti akan pelan-pelan kita kupas. Siapa tahu ya, siapa tahu ini adalah sebuah rangkaian yang dihadirkan oleh Allah, yang merupakan jawaban dari doa-doa teman-teman semuanya selama ini.
bisa jadi ya dari hal kecil yang akan kita sharingkan, mudah-mudahan nanti menjadi sebuah obrolan positif, diskusi positif yang senantiasa diberikan ridho dan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan teman-teman, di antara teman-teman yang saat ini mungkin ada anak-anak yang sedang berproses menghafal Al-Quran, ada anak-anak yang baru berproses pendidikan formal di sekolah, mungkin di madrasah ataupun di sekolah formal pesantren ataupun madrasah diniyah ya, teman-teman semuanya, atau TPQ, TPA, semoga semuanya diberikan berkah dengan ilmu yang barokah manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Nah, kembali ke laptop. Nah, di antara kawan-kawan silahkan bisa sharing sedikit rasa masalah apa, problem apa yang memunculkan adanya rasa takut ataupun rasa cemas, khawatir. Jadi rasa cemas, rasa khawatir, takut itu hal yang wajar ya sebenarnya ya teman-teman. Hal yang wajar yang diberikan oleh Allah di dalam diri kita, yaitu dengan adanya rasa takut, rasa cemas. Nah, tujuannya apa kok di dalam diri kita ada rasa cemas, rasa takut? Nah, di situ adalah sebagai bentuk bentuk sunatullahnya Tuhan, sunatullahnya dari Allah yang diciptakan di alam semesta ini, di dunia kehidupan kita ini, yang bertujuan adalah kembali manfaatnya itu kembali ke diri kita. Misalnya kita diberikan rasa cemas sehingga kita muncullah rasa hati-hati dan toleransi dengan orang lain. Misalnya saat di jalan naik motor, karena ada rasa cemas, ada rasa khawatir, maka disitulah kita menjadi muncul rasa hati-hati, kemudian muncul rasa toleransi dengan pengendara yang lain, kemudian muncul rasa spiritualitas kita atau basis hati kita, penyandaran kehidupan kita pada Allah dengan cara berdoa. Misalnya mau bepergian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha misalnya, atau Bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu adalah satu bentuk sandaran kita, permohonan perlindungan kita pada Tuhan, pada Allah Ta'ala. Itu salah satu dari dampak positif atau impact positif dari adanya rasa cemas. Nah, yang jadi masalah adalah manakala rasa-rasa cemas, khawatir ini adalah overdosis. Overdosis itu bagaimana? Yaitu adalah berlebihan, ya, berlebihan, takut berlebih, ya, khawatir berlebih, cemas berlebih, panik berlebihlah. Ini yang perlu kita bereskan, ini yang perlu kita korek, kita kuras, karena bentuk-bentuk sesuatu yang over, ya, bentuk-bentuk sesuatu yang berlebih berarti itu sudah keluar dari dosis. Ya, misalnya ibu dan bapak sehari makan nasi sayur normalnya misalnya 3 kali, ya kan, tetapi bagaimana yang akan terjadi manakala teman-teman makan 7 kali sehari dengan porsi yang normal. Nah, di situ pasti ada ketidakseimbangan, ada ketidakharmonian. Jadi teman-teman, manakala rasa perasaan kita itu juga tidak terjadi harmoni, tidak terjadi keseimbangan, maka terjadilah yang namanya gonjang ganjing atau ya ketidaknyamanan. Nah, begitupun juga
Astagfirullah. Manakala ada rasa takut berlebih, cemas berlebih ya, teman-teman, ini juga salah satu bentuk apa? Bentuk kerinduan yang ada di dalam batin sana, di batin bawah sadar kita, di hati kita. Sebenarnya ada sebuah kerinduan, yaitu kerinduan untuk melakukan apa? Melakukan perbaikan. Nah, sebenarnya secara alami sunatullah kita itu sudah dikasih setelan oleh Allah manakala kita melakukan sesuatu itu tidak seimbang, ada yang over. Nah, di bagian diri kita itu ada yang bergejolak, ada yang muncul sebagai wujud alarm. Sebagai alarm di dalam diri kita ada sesuatu yang nggak seimbang. Maka mungkin teman-teman ada yang merasa cemas, khawatir, was-was. Itu adalah sebuah bentuk alarm-alarm yang ada di dalam diri kita, yang tujuannya Allah membuat alarm-alarm itu adalah supaya kita segera melakukan sebuah muhasabah diri, perbaikan diri. Nah, jadi kita butuh melakukan yang namanya self treatment, melakukan treatment perbaikan diri, atau biasa saya sebutkan dengan istilah self healing. Maka kita juga ada kelas ya, kelas bimbingan secara online atau daring, ada yang private, ada yang kelas, yaitu kita ada kelas yang namanya self healing for abundance. Nah, kelas self healing for abundance ini adalah sebuah proses, sebuah kelas bimbingan ya, bagaimana kita menghealing diri, mentreatment diri, memperbaiki diri untuk apa? Untuk menyambut satu keberlimpahan yang diberikan oleh Allah, untuk menyambut, menerima keberlimpahan yang sudah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Keberlimpahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk keseluruhan. Ya, dalam bentuk apa? Kedua mata kita sehat normal, kedua telinga kita sehat normal, dan juga posisinya ini telinga kita juga masih pas di sini, mata masih di sini, hidung di sini, mulut di sini, tangan juga di sini, jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Ini adalah sebuah limpahan rahmatnya Allah. Disitulah manakala kita sudah menyadari, ya, kita menyadari adanya limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah secara gratis ini, ya, maka manakala kita sudah menyadarinya, kita tinggal upgrade syukur kita. Ketika sudah menyadari, saya ulangi, jadi self healing for abundance ini adalah sebuah proses proses perbaikan diri, hati, pola pikir atau mindset, yang tujuannya apa? Pertama, kita bisa menyadari ternyata Allah itu maha baik. Ternyata Allah itu sudah memberikan anugerah setiap detik, setiap saat, yaitu berupa organ-organ tubuh panca indera di dalam diri kita itu dengan sebegitu sempurnanya, tanpa kita harus cawe-cawe mengatur secara manual, tapi sudah berjalan secara sistematis, terstruktur. Mana kapan saat nafas tarik, kapan saat nafas secara sistematis keluar, kapan mata berkedip, dan seterusnya. Ini adalah sebuah limpahan nikmat yang luar biasa, subhanallahnya, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita setiap saat, setiap waktu. Nah, manakala kita sudah menyadari, maka kita akan butuh yang namanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Manakala kita mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan ataupun yang belum dianugerahkan oleh Allah, rumusannya adalah
kita bersyukur, maka la'azidannakum, kita akan dilipat gandakan, ditambahkan kenikmatan-kenikmatan kebaikan yang akan lebih banyak lagi didatangkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Tapi manakala apa yang sudah diberikan oleh Allah kita tidak syukur, kita tidak rawat, maka disitulah wajar manakala Allah mengurangi rasa nikmat sedikit yang kita rasakan, yaitu dengan mungkin munculnya rasa sensasi-sensasi cemas, takut, panik, khawatir, kemudian keliengan, mata ngeblur, telinga berdenging, dada berat, dan semua rasa-rasa sensasi yang lainnya. Itu bisa jadi mungkin, mari kita bermuhasabah terhadap diri kita. Mungkin selama ini kita kurang dalam bersyukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah yang sebenarnya sudah digelontorkan setiap hari, setiap saat kita rasakan dengan gratis, dengan nilai yang fantastis, ya, dengan nilai-nilai yang fantastis. Maka self healing for abundance ini adalah sebuah kelas bagaimana kita bisa upgrade syukur kita, upgrade kesadaran kita, sehingga apa? Semuanya nampak yang sudah ada ini kita kemudian bisa menyadarinya. Oh, ternyata selama ini kita sudah dilimpahkan oleh Allah itu dengan berbagai macam jutaan nikmat yang ada di dalam diri kita. Nah, karena selama ini teman-teman mengalami yang namanya kecemasan, kekhawatiran yang dosisnya berlebih, ya, yang berlebih, maka rasa-rasa negativitas ini cenderung menutup, cenderung mengcover rasa-rasa nikmat, mengcover atau menutup, ya, nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Misalnya ada rasa celekit-celekit di kepala atau di dada dengan rasa-rasa yang kurang nyaman, kemudian apa? Itu menutup rasa nikmatnya bahwa kedua mata kita itu ternyata masih normal, telinga kita masih bisa mendengar. Dibandingkan dengan orang di luaran sana, mungkin banyak sekali saudara kita yang hanya untuk bernafas saja harus dibantu dengan selang, harus dibantu dengan oksigen, harus dibantu dengan alat untuk berjalan dan lain sebagainya. Sementara kita, teman-teman, ibu dan bapak, diberikan nikmat yang begitu besar, tanpa perlu pakai alat bantu kita bisa normal berjalan, menatap, melihat, menghirup udara oksigen dengan gratis, mau seberapa. Alhamdulillah. Namun karena tertutup oleh rasa-rasa cemas khawatir, kita kita tertipu daya oleh setan, sehingga kita serasa tidak ada nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Padahal limpahan nikmat itu begitu besarnya, subhanallah. Nah, itu dan bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Seringkali kita akan lanjutkan kecemasannya. Seringkali teman-teman kita yang mengalami kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, anxiety, ataupun apapun nama lainnya disebut, ya, karena istilahnya macam-macam, ya. Ada anxiety, ada psikosomatik, ada dan kawan-kawannya lah, apapun istilahnya, itu hanya istilah nama. Nah, itu cenderung kawan-kawan kita itu mengalami rasa atau merasakan sebuah rasa negativitas, ya, pikirannya negatif, overthinking, ya. Ini adalah sebuah masalah umum yang dirasakan oleh kawan-kawan kita, ya. Pikiran negatif saat mengkhawatirkan sesuatu, pikirannya overthinking, pikirannya loncat-loncat manakala saat mencemaskan, mengkhawatirkan sesuatu hal. Mungkin khawatir, ya, seperti yang saya katakan tadi, mengkhawatirkan kok nggak punya uang,
takut kalau nggak punya uang, ya. Kemudian mungkin ada rasa takut, khawatir yang lain, mungkin disebabkan karena problem, misalnya masalah kesehatan, mungkin masalah keluarga, anak, tentang pasangan. Kok istri saya, kok suami saya gini ya, kok anak saya serasa gini ya, kok nggak mau sholat ya, kok nggak mau belajar ya, nanti gimana, gimana dan bagaimana. Itu adalah rasa-rasa khawatir, kekhawatiran yang muncul di dalam diri kita masing-masing, tentunya dengan kecemasan yang berbeda-beda, yang dilatar belakangi oleh peristiwa yang berbeda-beda. Mungkin karena masalah ekonomi, keluarga, anak, pekerjaan, karir, ataupun yang lain. Di mana kecemasan ini manakala berlebih dan dibiarkan, tidak kita bereskan, maka di sini bisa mensabotase kualitas hidup kita, merusak atau mengganggu kualitas ibadah kita, kualitas rasa syukur kita kepada Allah. Dan dampaknya ini nggak main-main ya teman-teman ya, dan Bapak. Dampaknya itu begitu luar biasa. Dampak dari kecemasan yang meletup-letup, kemudian pikirannya berjalan sendiri. Bahkan serasa nggak hanya berjalan, tapi loncat, bahkan lari-lari sendiri. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Dan banyak sekali kawan-kawan kita yang juga mengalami kesalahpahaman mengenai treatmentnya, healingnya, bagaimana membereskan masalah khawatir, cemas, anxiety yang berlebihan ini, ya, sehingga sehingga rasa-rasa kekhawatiran, kecemasan ini justru menjadi sebuah biang yang lebih besar lagi, memunculkan rasa negativitas pikiran atau negative thinking. Nah, sehingga negative thinking, pikiran negatif itu serasa nggak hilang-hilang. Ya, sedang sholat, tiba-tiba pikiran negatif ma'wud datang, tiba-tiba kemudian muncul cemas, pikirannya sudah mawut-mawut di sini. Ketika pikirannya sudah awut-awutan, ya saat sholat pun yang kita pikirkan ya hanya pikiran negatif, bukan kok malah kita mindfulness dalam kesadaran saat ibadah, tapi kita malah awut-awutan, hati kita terasa tumpah. Disitulah meskipun kita sedang ibadah, tapi karena dominasi cengkeraman dari pikiran negatif ini begitu kuat, serasa kuat, ya, padahal sebenarnya ini hanyalah sebuah ilusi, ya, hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh drama-drama sutradara, drama-drama yang ada di pikiran kita sendiri, ya. Jadi kehidupan kita, kualitas hidup kita, ibadah kita itu juga terasa disabotase. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian Pak, manakala teman-teman kita melakukan sebuah kesalahan pola, kesalahan treatment dalam penanganan pemberesan kasus-kasus kecemasan, anxiety, psikosomatik, kemudian yang muncul letupan-letupan pikiran negatif, overthinking ini, ya, maka di sini sebenarnya yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita, ya, oleh kawan-kawan kita yang memberi. Jadi manakala ada yang mengatakan, misalnya teman-teman kita
ya, sembuh tanpa herbal, sembuh tanpa vitamin, sembuh cemas tanpa mengatur pola makan dan lain sebagainya, itu adalah sebuah kebohongan publik. Ya, sebuah kebohongan publik, sebuah kebohongan yang dipublikasi. Ya, Pak, orang yang sehat saja, tubuh fisik kita, sel-sel kita itu juga butuh yang namanya support system. Ya, teman-teman. Tubuh kita butuh yang namanya support system, recovery, bahan-bahan dari apa? Bahan-bahan makanan dan lain sebagainya. Maka manakala ada orang yang mengatakan tanpa minum vitamin, tanpa minum herbal, tanpa minum ini dan itu, ya itu kira-kira saja teman-teman, hal informasi yang kayak gitu perlukah diklarifikasi dulu, betulkah seperti itu kenyataannya? Nah, maka teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai terjerumus karena kita hanya mendengarkan sesuatu yang nggak normal, ya nggak normal. Karena sistem tubuh kita ini butuh kok, ya enggak. Nah, makanan-makanan, suplemen kesehatan itu kan sumber-sumber vitamin, nutrisi. Sementara tubuh kita digunakan sebagai area stadion untuk bermain sepak bola, pacuan kuda, pingpong, dan lain sebagainya. Lapangan saja butuh perbaikan kok, mana apalagi kita butuh perbaikan kok, mana apalagi kita benda mati saja ya, benda mati saja, misalnya kayak lapangan, stadion itu itu butuh sebuah perbaikan ya, butuh sebuah perbaikan fasilitas, raketnya, bulannya, kemudian fasilitas rumputnya juga kadang rusak. Maka tubuh fisik kita yang kita gunakan sebagai stadion, ya, stadion permainan di dalam benak pikiran kita, di dalam dimensi pikiran kita, loncat-loncat ya, dengan adanya kecemasan, kekhawatiran, maka disitulah kita juga butuh yang namanya recovery atau perbaikan. Itu dari sisi tubuh fisiknya. Nah, kalau dari pengalaman kita sendiri, kita memang selama kita melakukan treatment, kita saat dulu mengalami anxiety, kita menggunakan sumber-sumber makanan yang berbasis herbal ya kita ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan itu dari sisi tubuh fisiknya ya. Yang kedua, kita dari sisi bagaimana kita menyeimbangkan sisi spiritual kita. Ya, selama ini ya teman-teman, kita sebenarnya seringkali kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang senantiasa diberikan kepada kita saat ini ya. Coba kita scanning tubuh fisik kita ini dari segi tubuh fisik aja ya. Ya, dari ubun-ubun sampai di ujung kaki, itu semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ya, nikmat-nikmat yang begitu sempurna yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang bernama manusia. Nah,
Karena apa? Dalam literasi Muslim juga, bagi yang Muslim ya, yang non Muslim tetap ada. Saya yakin ada rujukannya. Kita persilahkan nanti. Nah, bagi yang Muslim itu kan jelas ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah di mana manusia, insan itu diciptakan dengan sebaik-baiknya penciptaan. Kita sudah diciptakan dengan sebegitu indahnya, sebegitu maksimalnya. Tangan kita di kanan kiri, ya. Kita juga berjalan dengan berdiri, bukan merangkak, ya enggak? Kedua mata kita bukan di samping tapi di depan, ya. Dan masih bisa melihat, jantung kita masih berdetak normal, paru-paru kita masih berdetak masih berfungsi dengan normal. Akan tetapi di antara nikmat-nikmat besarnya Allah ini, ya, seringkali kita melupakan nikmat-nikmat ini sehingga kita kurang bersyukur. Yang kedua, kita diberikan begitu besar nikmat seperti ini, kita masih belum sadar. Kita masih belum menyadari, ya, bahwa kita berarti di sini butuh apa? Butuh menjaga, butuh memperbaiki, butuh recovery yang namanya ibadah. Dari sisi ibadah kita masih belang-belong, masih bolong-bolong, ya. Masih bolong-bolong. Kadang saat kita sholat, yang kita pikirkan adalah mungkin ekonomi, yang kita pikirkan adalah anak-anak kita, yang kita pikirkan adalah yang lainnya. Padahal kita sedang sholat. Ya, kemudian pada saat kita kita juga punya kebutuhan yang namanya kebutuhan spiritual. Itu kita butuh yang namanya sebuah cas ilmu atau tolabul ilmi. Karena dalam Muslim itu ada sebuah dawuh, ada sebuah perintah, yaitu yang namanya tolabul ilmi. Kita belajar. Nah, tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi di sini kita ada sebuah pesan moral yang diberikan oleh Allah melalui Rasul, yaitu adalah kita belajar. Ya, belajar apa? Ya, belajar bagaimana tentang fikih sholat, tentang tauhid, ya, tentang hukum-hukum syariat dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah kebutuhan yang selayaknya kita lakukan. Tetapi seringkali kita nggak menyadari hal-hal yang seperti itu. Sholat ya sholat aja, padahal sholat aja kan ada ilmunya. Puasa juga ada ilmunya. Ibadah yang lain juga ada ilmunya. Bagaimana kita membangun rumah tangga dengan istri, suami, istri, anak, orang tua, itu juga pakai ilmu, ada ilmunya. Lah ketika kita nggak belajar, kita nggak tahu, termasuk bagaimana kita mensikapi datangnya yang namanya kecemasan, anxiety ataupun psikosomatik ini. Nah, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sebuah pola, ya, sebuah pola. Rata-rata teman-teman kita itu bagaimana melakukan treatment, healing untuk mengatasi atau membereskan masalah kecemasan, ketakutan berlebih. Itu rata-ratanya mencari-cari hal-hal yang bersifat cepat atau instan, bersifat instan. Pokoknya kalau cemas ya minum A, I, O. Nah, padahal ya dalam banyak cerita, dalam banyak study case kita ataupun juga klien-klien kita, ya, itu ternyata itu melakukan hal-hal perbaikan
secara harmoni dari sisi tubuh fisik, dari sisi spiritual, dari sisi mindset, bagaimana kita juga memberdayakan mindset kita. Karena mindset ini adalah sebuah tool yang diberikan oleh Allah ya. Pikiran ini adalah satu kecerdasan yang diberikan oleh Allah ya. Satu alat tool yang sudah dipaketkan oleh Allah. Maka di sini kita juga punya tanggung jawab untuk merawat pikiran kita, dikasih vitamin-vitamin di dalam benak pikiran kita. Hati kita juga butuh yang namanya vitamin. Nah, maka disinilah bagaimana kita juga belajar menata mindset kita, memperbaiki mindset kita. Kemudian Bapak yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentar, kita kok kayak nge-lag. Ada Pak Zen ya ini ya, kayaknya ada Pak Zen ya. Silakan Pak Zen, ada libur apa Pak Zen ya? Pak Zen libur sekolah atau udah pensiun ini Pak Zen? Kabarnya gimana Pak Zen? Pak Zen masih on ini Pak Zen, Pak Zen. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing-sharing dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan setelah tadi kita sharing-sharing sedikit, nanti kita sambil ngobrol santai, bisa tulis di kolom chat ya. Kayaknya ada Pak Zen ini, ada Pak Zen dari Jawa Timur ini, tapi udah masih on enggak ini. Nah, silakan teman-teman yang mau bukan curhat ya sama Allah. Kalau sama kita ya kita santai diskusi ngobrol. Bagaimana kita bisa lebih baik lagi menjadi pribadi yang lebih baik lagi bagaimana, lebih bersyukur lagi bagaimana, karena selama ini kita seringkali lupa bersyukur. Ya teman-teman ya, silakan bagi teman-teman yang mau cerita, sambil kita tipis-tipis kita akan sharing ya. Tadi live-nya sempat nge-lag. Nah di sini ada 6 kesalahan pola kecenderungan yang ini adalah yang dilakukan oleh teman-teman kita, bagaimana jadinya atau sehingga teman-teman kita itu dalam berproses merilis kecemasan itu tertunda-tunda atau enggak beres-beres. Nah yang pertama adalah rata-rata teman-teman kita mayoritas 80-90% itu hanya berfokus mentreatment sensasi fisik.
Padahal fisik itu hanya sebuah simptomnya. Sensasi-sensasi itu hanya simptom dari faktor yang ada di dalam batin kita. Yang kedua, teman-teman kita itu cenderung tidak menggali akar masalah yang seringkali ini menjadi sebuah trigger utama penyebab utama dari kecemasan berlebihnya. Nah, tapi rata-rata tidak menggali kan. Ya udah cemas ya cemas terus. Nah, karena tidak menggali potensi-potensi mana yang di situ menjadi potensi akar kemungkinan. Yang ketiga, teman-teman itu juga tidak melakukan proses rilis emosi. Ya, proses merilis emosi itu banyak cara ya teman-teman ya. Kalau yang muslim itu bisa dengan istighfar, bisa dengan berwudu. Berwudu itu juga luar biasa banget loh ya. Jangan dikira ketika merilis emosi itu hanya dengan menggunakan terapi-terapi yang kita sharingkan di kelas, enggak. Ya, dengan berwudu itu luar biasa manakala kita bisa menjiwai atau mentransformasi ritual atau aktivitas ibadah wudu itu sebagai sebuah bentuk detoksifikasi batin atau detoksifikasi hati. Tetapi rata-rata kita berwudu itu ya hanya kita basuh fisik kan. Padahal esensi dari wudu saja itu luar biasa. Ya, luar biasa. Makna hakikat di dalam wudu itu luar biasa. Ya, itu adalah sebuah tool atau sebuah sarana pembersihan kotoran hati, racun hati, toksin hati yang begitu powerful sebenarnya, wudu dan istighfar. Akan tetapi kenapa banyak orang ketika setiap mau sholat 5 waktu sudah wudu, sudah istighfar, tapi kenapa serasa nggak mempan? Terasa cemasnya juga masih aja nggak pergi-pergi, nggak beres-beres. Ya, berarti ada masalah di situ. Ada masalah dengan kalimat yang diucapkan. Jadi level yang diucapkan kalimat istighfarnya itu masih masih di level lisan, masih di bibir, belum sampai dimasukkan di dalam batin. Bagaimana kita beristighfar itu sampai masuk dalam hati kita. Maka sehingga muncullah konsep-konsep terapi basic terapi yang dengan teknik-teknik yang begitu banyak. Nah, termasuk yang kita ajarkan di kelas, sharingkan di kelas, itu kita juga menggunakan banyak teknik-teknik terapi yang tentunya kita kombinasikan dengan konsep-konsep sesuai ajaran kita. Kalau yang muslim ya dengan konsep istighfarnya, dengan konsep berwudunya, ibadahnya. Tapi kalau yang non muslim ya disesuaikan gitu. Jadi masalahnya kenapa ya Kak serasa nggak mempan? Bukan nggak mempan, masalahnya kita sudah menolak dulu. Ya bukan nggak mempan, tapi kita nggak yakin dulu. Padahal sesungguhnya subhanallah ya. Nah itu rilis emosi. Yang keempat, teman-teman itu kurang konsisten, ya mudah berhenti, mudah memutuskan gonta-ganti treatment. Padahal sesungguhnya nggak usah banyak treatment, satu teknik saja itu sudah cukup bereskan masalah-masalah kecemasan dan anak turunnya. Yakin itu. Jadi nggak usah aneh-aneh sebenarnya ya teman-teman. Cukup gunakan satu teknik selesai. Nggak usah dedek dan dedek mengek, jendret dengan berbagai macam teknik yang jumlahnya ratusan ribuan teknik, nggak perlu. Satu teknik aja cukup beres, bisa tuntas. Nah, kalau sudah tahu strateginya, caranya ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima teman-teman itu juga kurang komitmen, mudah lembek semangatnya, seperti nggak ada integritas untuk bangkit. Maka di situ teman-teman udah berhenti juga. Kayaknya ikut mentor sana enak deh, kayaknya ikut sana enak deh, ternyata. Nah, konsepnya rata-rata teman-teman itu karena tidak dibangun dari komitmen diri, dari dalam diri, akhirnya malah terombang-ambing ngalor ngidul, ikut sana bingung, ikut sini bingung, ikut terapi sana bingung, terapi sini bingung, ya akhirnya Tahu-tahu 10 tahun anxiety-nya nggak beres-beres.
Padahal teman-teman itu cuma cukup belajar satu teknik saja dan dilakukan secara kontinu, istiqomah, beres, insya Allah, ya beres, insya Allah. Nah, tapi rata-rata teman-teman kita hanya loncat sana, loncat sini, sehingga apa? Sehingga tidak komitmen, sehingga tidak fokus, justru malah buyar semuanya. Nah, jadi buyar. Prosesnya itu buyar gitu teman-teman ya. Yang terakhir adalah teman-teman rata-rata tidak melakukan yang namanya apa? Proses pendamaian diri. Seringkali tidak melakukan yang namanya berdamai, islah dengan rasa-rasa yang selama ini dikhawatirkan. Misalnya muncul pikiran negatif, self-talk negatif, kecemasan, khawatir, itu rata-rata apa? Teman-teman itu lari, dialihkan, tidak didamaikan, tidak ditemui, tidak disambut, tidak diterima, tapi rata-rata apa? Dilawan atau dialihkan. Nah ini kalau dibiasakan terus ya cemasnya tetap ada. Maka bukan dialihkan atau bukan dilawan, tetapi yang dibutuhkan adalah apa? Dijumpai, diizinkan, diterima, dipeluk, dan diikhlaskan. Diikhlaskan kembali lagi kepada sang pemilik sejati, yaitu yang Maha Esa, yang Maha Satu, Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tapi rata-rata teman-teman itu apa? Melawan. Tapi karena ada ya mentor yang mengajak melawan kecemasan itu juga ada. Nah, jadi teman-teman makanya hati-hati. Selama masih Anda lawan, dia si cemas ini belum berdamai. Maka yang dibutuhkan adalah berdamai. Ajak islah, bukan dilawan. Kalau teman-teman kalau kecemasan, ketakutan itu dilawan, nah sama ketika teman-teman semua ibu dan bapak melawan sesuatu, pasti ada potensi apa? Serangan balik kan? Ada potensi serangan balik, agresi. Ya, tetapi manakala sudah berdamai, sudah berislah dengan rasa cemas, khawatir, was-was, dan kroni-kroninya, maka ketika sudah berislah ya enak, nyaman, nggak ada dendam di antara cemas dan teman-teman itu. Maka disinilah sebuah teknik terapi, teknik healing yang mendamaikan itu dibutuhkan, bukan untuk melawan loh ya. Kalau melawan itu banyak yang mengajarkan melawan, tapi hati-hati ya, bom waktu itu ya teman-teman dengan melawan itu. Ya, bom waktu. Maka yang diajarkan oleh guru saya adalah bukan dilawan, bukan melawan, tapi apa? Berdamai, berislah. Contoh gini aja ya, mudahnya. Manakala ada bapak atau ibu dengan tetangga ada ketidakakuran, misalnya ada konflik dengan tetangga saja ya, ada konflik dengan tetangga saja. Ketika tetangga melempar batu, ibu atau bapak gantian melempar batu, terus dilawan lagi, itu akan ada potensi yang meledak-ledak terus. Ya, akan muncul potensi perlawanan terus. Tapi berbeda manakala teman-teman temui tetangga itu, ya, ditemui tetangga itu, diterima apapun keberadaannya, mungkin cerewet, maaf ya, mungkin terlalu over dalam berkalimat, jumpai saja, terima.
kemudian dirangkul, berdamai dengan tetangga itu, apa yang terjadi? Besok paginya apa yang terjadi? Nggak akan ada yang balas dendam lagi. Nggak akan ada perlawanan lagi. Maka berdamai, islah adalah sebuah langkah yang paling bagus. Nah, takut tensi, ya itu wajar Bapak ya. Tapi semakin takut semakin naik, semakin takut semakin naik. Nah, nggak usah minum itu, nggak usah diturunkan, kenapa nggak usah diminum itu, ya Pak Surya Pro ya. Karena masalahnya itu naiknya itu karena cemas, bukan karena apa-apa. Nah justru ketika nanti jenengan semakin diminum, bahayanya gimana? Ketika Pak Surya Pro ini masih minum, malah nanti ketergantungan, seakan-akan sugestinya kalau nggak minum naik. Nah itu malah nanti apa? Malah nggak beres-beres, nggak menyelesaikan. Naik itu dikarenakan cemasnya, ya. Naik itu karena cemasnya. Coba teman-teman ya, Pak Surya Pro ya. Ketika dulu ada COVID, kemudian kan diwajibkan untuk apa? Untuk suntik apa itu? Vaksin kan? Nah, orang yang normal bahkan darah rendah aja, ketika mau divaksin tiba-tiba jadi tinggi kok. Jadi yang bikin tinggi itu bukan problem tubuh fisiknya, tapi mentalnya, psikisnya, psikologisnya ya Pak Surya Pro ya. Hari kami tangan dingin sampai tidur terbangun Pak. Iya, kalau tangan dingin sampai tidur terbangun itu karena ketegangan. Nah ketegangan karena tubuh ini masuk dalam mode fight or flight, mode siaga ya Pak Hari SHS ya. Jadi tubuh itu masuk di dalam mode bertahan, fight or flight, sehingga tegang. Ibaratnya ketika teman-teman misalnya dulu pernah ada isu, kalau di Jogja itu dulu ada isu yang namanya klitih ya. Nah Pak Sari bisa Pak? Bisa Pak Hari, ada nomor kita, nomor WA. Tadi sudah saya tulis, tapi nomor WA admin itu tapi tak hapus tadi ya. Silakan mau dicatat dulu nomor WA-nya admin dulu ya, lewat admin dulu ya Pak Hari ya. Siap nulis belum Pak Hari? Saya tulis saya dikte ya. Saya nggak bisa nulis soalnya kalau kayak gini. Bentar, tak kasih. Nah, ini. Pasangnya, oke. Nah, ini ya Pak ya, Pak Hari ini ya. Oke ini ya. Jadi saya lanjutkan. Manakala misalnya ada isu yang meresahkan di masyarakat, misalnya kalau kayak dulu itu isu klitih ya kalau di Jogja. Isu klitih itu manakala satu kampung tertentu misalnya seringkali ada klitih ya, misalnya ada klitih, kira-kira bisa tidur enggak masyarakat? Ya cenderung tegang, tidak bisa tidur pun nggak nyenyak, bangun-bangun. Itu karena kekhawatiran, kecemasan. Nah, begitupun juga
Manakala teman-teman kita mengalami pressure, ketakutan, kecemasan, apapun yang menyebabkan kecemasan dan takut itu, ya, itu akan memunculkan apa? Ya, dampak tensi tadi kayak Pak Surya Pro tadi. Karena masalahnya adalah tegang karena cemasnya, khawatirnya, paniknya. Nah, satu contoh real saja, saat vaksin COVID dulu ya, kan banyak dari tetangga-tetangga kita yang pada vaksin juga, ya kan? Mereka sebelum berangkat vaksin tensinya normal nggak? Normal. Bahkan ada yang cenderung rendah. Saat berangkat antri vaksin sudah takut dulu kan, cemas dulu kan, nah khawatir dulu kan. Akhirnya apa? Naik tiba-tiba tensinya. Nah, masalahnya apa? Karena ketakutan. Jadi Pak Surya Pro, nah kalau Pak Surya Pro mau kita bimbing secara langsung di kelas, nanti bisa private chat WA sama saya. Kalau private coaching ada sendiri ya, bisa chat nomor WA ini dulu ya Pak Surya Pro ya. Nah, nanti kita sarankan Pak Surya Pro atau Pak Hari ya, atau teman-teman yang lain yang mau serius bisa masuk di bimbingan secara daring, bimbingan secara online. Karena nanti manakala teman-teman masih dalam kebingungan bagaimana kalau tensinya up seperti ini, itu nanti akan berpotensi apa? Teman-teman semakin bingung, semakin cemas. Apalagi sudah minum kayak gitu tadi ya. Nah itu kalau kita sarankan udah ubah polanya aja Pak Surya Pro ya. Rombak caranya, jangan tergantung dengan hal-hal yang kayak gitu. Perbaiki dari dalam saja ya. Ya, perbaiki dari dalam nanti aman ya, aman. Alhamdulillah dari banyak klien kita ya. Klien kita itu yang dulunya seperti itu Pak Surya Pro ya. Tapi alhamdulillah manakala sudah dibereskan ya, ternyata apa? Ternyata masalahnya nggak di situ kan, sumbernya nggak di tensi, tapi mindsetnya, pola pikirnya. Ya Pak, saya mau Pak sampai sudah bisa-bisan sampai berobat rukyah gula balik ke rumah. Nah, teman-teman Pak Surya, Pak Hari ya, Pak Hari ya. Kita tentang rukyah. Rukyah itu boleh, bagus, tapi kalau rukyah itu adalah sebuah basis doa, ya semua harus disandarkan berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi manakala Pak Hari ataupun teman-teman yang lain kemudian rukyah, tapi kemudian nanti ada overclaim dari si perukyah bahwa ini, kena itu, kena santet, kena sihir, kena bla 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 bla, itu yang bikin berabe. Nah, dalam tanda petik itu adalah oknum perukyah, ya. Karena dulu saya itu justru dari proses seperti yang dilakukan Pak Hari ini, RUKYAH ini ya, tapi ditambahi oleh bumbu-bumbu penyedap, ya, bumbu-bumbu penyedap seperti yang ini Pak Hari. Nah, betul kan? Nah, ini justru memperparah Pak Hari kayak gitu, klaim-klaim kayak gitu. Ya, sihir lah, inilah, itulah, santet lah, guna-guna lah, dibenci orang lah, ditarget M lah, dan lain sebagainya. Di salah satu VT saya kan saya ceritakan bahwa saya pernah diduga kayak yang ditulis Pak Hari yang ini. Nah, justru disitulah dulunya saya justru malah menjadi melebar kemana-mana. Nah, setelah saya menyadari ternyata ini adalah sebuah kesalahan klaim dari oknum rukyah, maka kemudian saya belajar. Awalnya saya belajar sama
teman saya sharing dulu, kemudian saya ikut kelas, ikut training, ikut pelatihan, ambil sertifikat training, sertifikat mentoring, kemudian ketemulah sampai saat ini kita membagikan atau sharing-sharing ke teman-teman. Diawali dari apa? Ya dari belajar. Karena kalau kita nggak belajar, nanti justru akan terjerat dalam hal-hal yang kayak Pak hari ini, ya. Itu kalau dituruti itu nanti habis rumah habis itu Pak. Rumah habis, pekarangan bisa habis. Nanti disuruh beli besi kuning, disuruh beli jarum emas, disuruh beli ini itu dada dan bengek. Makanya di sini kita kalau misalnya mau proses ruqyah itu pilihlah pakai proses ruqyah yang menyentuh akar masalah dari kecemasan. Rata-rata ya pelaku ruqyah itu tidak memahami tentang kecemasan, basis kecemasan, anxiety, kekhawatiran berlebih. Tetapi kemudian mereka dengan mudahnya mengklaim bahwa ini adalah kena guna-guna dan lain sebagainya. Nah, sudah ya Allah malah sampai ada. Nah, ya seperti itulah Pak Hari ya. Maka ya teman-teman semuanya, bukan hanya ke Pak Hari saja. Saya ruqyah bisa, tapi ruqyah saya nggak kayak gitu. Ya, ruqyah saya ya doa pakai baca, udah selesai. Beli kambing sudah habis. Uang berobat 7 tahun kemana-mana berobat. Nah, berarti masalahnya kan di situ kan. Masalahnya itu adalah comberan di dalam hati. Nah kalau comberan di dalam hati disembelihkan kambing ya enak. Tapi kalau yang makan oknumnya, ya itu hanya sebuah tricky. Maka ya Pak Hari ya dan teman-teman yang lain, bijaklah dalam melakukan sebuah proses healing. Anxiety ini adalah sebuah masalah, problem mindset atau problem hati. Ya, bawah sadar, batin bawah sadar. Kuras comberan yang ada di hati kita, detok emosi negatifnya, detok ya racun negatifnya yang ada di dalam batin kita. Insya Allah itu adalah sebuah langkah yang sampai di level akarnya nanti. Nah, kenapa teman-teman kita sampai ada yang 7 tahun kayak Pak Hari? Nah, beli minyak, beli madu, beli air karomah. Dan sekarang saya stop berobat karena habis semua. Nah, madu bagus, airnya juga bagus, tapi kalau di pelintir-pelintir ini untuk AIO dan jin-jin ya itu yang sebuah permainan itu Bapak ya. Nah, maka 6 poin madunya 1 juta Pak. Nah ya, madu ajaib toh katanya. Nah, maka 6 poin ini teman-teman perlu perhatikan ya. Nah, masih untung itu cuma 500.000 Pak, murah. Masih murah itu. Nah, rata-rata 80% teman-teman kita itu hanya menyelesaikan masalah fisik. Yang kedua, tidak pernah menggali akar masalah. Yang ketiga, tidak pernah melakukan proses rilis atau detok emosi batin, trauma batin. Yang keempat, kurang konsisten, atau kalau konsisten tapi konsisten yang salah. Yang kelima, kurang komitmen. Ada yang komitmen tapi komitmen dengan pola yang salah. Nah itu juga masalah. Yang keenam adalah tidak mendekati, tidak berdamai dengan sumber-sumber ketakutannya. Justru dilawan, justru dialihkan. Harusnya ditemui, didamaikan, berislah. Nah,
teman-teman ya. Jadi manakala teman-teman bisa mengidentifikasi sampai di level akar, potensi-potensi akar kecemasan, sehingga kemudian melakukan sebuah treatment healing ya, secara harmoni, holistis, menyeluruh dari berbagai dimensi ya, maka dapat lebih efektif dalam jangka panjang, bahkan permanen seumur hidup, karena sudah mengetahui clue-clue potensinya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah mulai sekarang ya, coba perbaiki isi atau internal di dalam diri kita. Nah, saya mau mengupas sedikit tentang yang namanya peta pikiran atau peta mental. Nah, saya mau menyampaikan satu poin yang penting ini ya. Yang penting, jika teman-teman memahami ini, maka teman-teman akan memahami pula letak sumbernya atau di mana bercokolnya kecemasan itu bersembunyi. Ya, itu adalah sebuah rumusan yang namanya peta mental atau peta pikiran. Ya, peta pikiran. Nah, ini hal-hal yang kayak gini teman-teman biasanya nggak pelajari kan. Padahal ini penting sekali untuk apa? Untuk mengetahui di mana letak khawatirnya, sumber khawatirnya di mana. Yaitu adalah ya teman-teman ya, Allah itu menciptakan kita sebagai manusia itu diberikan satu alat yang atau perangkat yang dinamakan pikiran. Jadi pikiran itu adalah sebuah alat, sebuah perangkat lunak ya, sebuah software sistem ya, di mana perangkat lunak atau sistem software ini dirancang oleh Allah langsung ya, dengan berbagai sistem yang serba canggih. Kalau saat ini ada perkembangan teknologi, baik itu teknologi digital misalnya atau apapun, handphone yang begitu canggih, Android, sistem Android atau apapun yang begitu canggih, itu belum seberapa dengan kecanggihan atau kecerdasan yang diciptakan oleh Allah secara langsung, yang sudah disematkan atau diperangkatkan di diri yang namanya manusia, yaitu yang namanya pikiran. Ya, pikiran manusia yang begitu kompleks, yang begitu luar biasa subhanallahnya, kecanggihannya, kecerdasannya. Belum ada yang menandingi ciptaan manusia dengan kecerdasan pikiran yang sudah dirancang khusus oleh Allah. Ya, sistem softwarenya, kecanggihannya, kecerdasannya, talentanya. Nah, secara garis besar ya, ini secara garis besarnya, pikiran manusia itu oleh Allah dibagi menjadi, saya gambarkan dengan sebuah analogi, sebuah ruang saja ya, analogi sebuah ruang. Ya, ada ruang yang namanya ruang kontrol. Ruang kontrol pikiran sadar. Ya, ini pusat kendali kontrol sistem logik, analitik, ya, matematik. Nah, itu ada di ruang kontrol yang namanya conscious mind atau pikiran sadar, yang mengendalikan sebuah logika, alur logika, pemrograman kalau kayak bahasa komputernya, analisa dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ruang yang kedua, ya, ruang yang kedua ini adalah ruang kontrol dengan nama subconscious mind atau ruang kontrol pikiran bawah sadar, di mana ruang kontrol sistem pikiran bawah sadar ini adalah pusat kendali mengenai tentang misalnya kayak emosi. Emosi itu bukan hanya marah ya.
Emosi itu ya happy, senang, gembira, susah, cemas, panik, takut, itu adalah emosi. Ya, was-was itu adalah emosi. Nah, ini ruang kontrol sistemnya ada di ruang kontrol bawah sadar namanya, atau subconscious mind. Termasuk di sini adalah sistem tubuh, belief atau keyakinan, ketauhidan. Itu ruang kontrolnya juga ada di kedalaman bawah sadar. Kalau rasa iman itu juga ada di dalam, rasa tauhid, keyakinan, kepercayaan itu juga ada di ruang kontrol batin bawah sadar ini. Was-was, ketakutan dan panik, mudah rasa mau putus asa. Nah, iya, karena itu adalah pengaruh dari faktor tumpukan emosi negatif, Pak Arya. Tumpukan emosi-emosi negatif, pikiran negatif, trauma seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Hari tadi, ruqyah dan lain sebagainya, itu kan tersimpan. Memori-memori itu kan tersimpan. Nah, karena yang disimpan adalah bersifat toksik, maka rasa di dalam itu memunculkan sebuah emosi yang nggak enak. Misalnya putus asa. Itu putus asa. Nah, ini harus dilepas, ya. Pak Hari ini harus dilepas. Manakala Pak Hari nggak lepas, itu ya Pak Hari yang dijajah. Sebenarnya gini loh ya, ketika kita mau melepaskan rasa-rasa itu, jadi teman-teman ya, teman-teman itu untuk melepaskan rasa-rasa itu hanya sekedar memutuskan kok. Misalnya kayak gini ya, ibarat ini yang saya pegang ini adalah rasa takut, cemas, putus asa, atau apapun lah ya. Misalnya ini, bagaimana ini bisa lepas dari diri kita? Itu kita yang penting adalah kita mau memutuskan, mengambil sikap, meniatkan, diakatkan dari dalam diri bahwa kita mau melepas. Kalau kita meniatkan mau melepas, ya ini akan lepas. Ya. Semudah itu, tapi manakala ini teman-teman tetap pegangi, nggak ada niat dan action, maka ya ini tetap terkunci, ya, karena nggak ada niat dan action, maka cukup diniatkan dan action lepas, maka ini akan lepas. Jadi semudah itu sebenarnya melepas itu, tetapi ketika teman-teman terasa berat, ya memang butuh sebuah bimbingan, ya pendampingan supaya lebih terstruktur lagi, ya teman-teman gitu ya. Karena kenapa serasa sulit dilepas? Karena itu tersimpan di ruang kontrol bawah sadar. Sementara ruang kontrol bawah sadar untuk keluar itu ada sekatnya, ada penutupnya, ada sekatnya, ada pintunya. Kalau pintunya nggak dibuka, ya nggak keluar. Nah, terus bagaimana cara membuka pintunya? Nah, ini kita bimbing, ada bimbingan di dalam kelas. Ya, teman-teman, karena prosesnya nggak bisa kita sampaikan hanya di lab kayak gini. Ya, karena butuh waktu yang panjang. Kalau di kelas itu kita sudah siapkan videonya, video trainingnya. Durasinya juga panjang, jadi kalau hanya di sesi-sesi lab yang terputus-putus kayak gini nggak bisa dikupas. Nah, jadi di antara ruang sadar dan ruang kontrol sadar dan bawah sadar itu ada pintu yang menutup dan membuka. Manakala sudah masuk mau keluar itu harus terbuka pintunya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, pintu ini yang dinamakan filter pikiran atau critical factor atau pintu satpam pikiran. Nah, satpam pikiran inilah yang mengunci memori-memori yang ada di dalam ruang bawah sadar. Kan harusnya mudah dikeluarkan, nggak enak dikeluarkan, enak. Semudah itu kan sebenarnya. Tapi teman-teman itu bisa
Meniatkan dan melepaskan itu, manakala teman-teman punya skill bagaimana membuka dan menutup pintu satpam pikiran ini. Nah, kalau belum tahu tekniknya, caranya, ya nutup semakin banyak di dalam pengap, cemas, takut, panik, takut Nah, itu yang terjadi ya teman-teman ya. Jadi filter pikiran atau satpam pikiran ini adalah sebuah pintu ya, pintu sekat yang membatasi antara ruang sadar dan bawah sadar. Ruang kontrol pikiran sadar itu hanya menyimpan memori-memori jangka pendek yang mudah lupa, mudah hilang. Tapi kalau peristiwa-peristiwa yang menyentuh hati, yang membawa baper, kayak pengalamannya Pak Hari dan teman-teman yang lain yang mengalami cemas takut, itu biasanya tanpa sensor oleh satpam pikiran, file memori itu belum masuk di ruang kontrol bawah sadar. Kemudian pintunya jeglek, ngunci. Nah, butuh sebuah skill bagaimana membuka pintu pikiran ini, pintu satpam pikiran ini, supaya bisa mengeluarkan yang sudah kadung masuk di ruang bawah sadar. Sampah-sampahnya bisa dikuras, bersihkan, diganti dengan memori-memori yang produktif, positif, yang membahagiakan, memberdayakan. Itu adalah teknik bagaimana kita mereprogramming pikiran atau pemrograman ulang pikiran bawah sadar. Ada tekniknya, ada ilmunya. Nah, jadi pikiran sadar itu ibarat sebuah rumah ya, luar rumah. Kalau bawah sadar itu dalam rumah, kan ada pintunya. Nah, pintunya itu bisa nutup, bisa buka. Nah, kalau nutup ya kenceng, ngunci. Tapi bisa dibuka kalau tahu tekniknya. Nah, secara mudahnya misalnya gini ya, dan Bapak ya teman-teman, Pak Hari, Pak Surya. Manakala di dalam rumah sudah kadung banyak masuk barang-barang busuk misalnya, sampah-sampah busuk misalnya, ya, kemudian pintunya tertutup rapat. Bagaimana cara mengeluarkan sampah-sampah busuk yang sudah kadung masuk di dalam rumah? Kemudian pintunya terkunci. Ya, kalau yang dimasukkan di dalam rumah itu perhiasan, tidak apa-apa. Kalau yang dimasukkan comberan, sampah, bungkus plastik, bungkus tempe, sampah-sampah, ember bekas. Nah, apa yang terjadi? Ya, lama-kelamaan di dalam rumah itu jadi tempat sarangnya kuman penyakit, kutu kupret, ulat-ular, tikus, dan lain sebagainya. Nah, terus logikanya harus diapakan supaya rumah menjadi bersih kembali? Ya, sampah-sampah yang ada di dalam rumah harus dibuang kan, harus dikeluarkan toh. Nah, iya, harus dikeluarkan. Nah, kalau pintunya tertutup bagaimana cara mengeluarkannya? Ya kan gampang sebenarnya kan, tinggal dibuka pintunya kan. Ya enggak? Kalau pintunya tertutup kan gampang caranya, tinggal dibuka pintunya, keluarkan sampahnya, dipel, dibersihkan, disemprot pengharum, ya, disapu sawang-sawang kotoran debu-debunya, dipel, semprot pewangi, baru dimasukkan perhiasan-perhiasan yang indah. Sofa, kursi, televisi, kaligrafi dimasukkan di dalam rumah, sehingga di dalam rumah kembali menjadi indah, nyaman untuk ditempati. Jadi kesimpulannya adalah buka pintunya, keluarkan sampahnya, ganti dengan yang indah-indah. Nah, tapi selama pintunya masih digembok, dikunci, ya nggak bisa toh mengeluarkan sampah-sampah itu. Makanya butuh skill bagaimana bisa membuka pintu itu.
Nah, tidak setiap orang bisa membuka pintu. Biasanya kalau rumah yang bisa membuka pintu ya pintunya tergembok ya tukang kunci kan. Nah, kira-kira nih Pak Hari, Pak Surya dan teman-teman yang lain mau ndak dibimbing ya bagaimana bisa membuka pintu dan teman-teman bisa menjadi ahli kunci di dalam pikiran kita. Ya, mau enggak nih teman-teman, siapa nih yang mau? Silakan. Silakan yang mau menjadi ahli membuka kunci sehingga apa? Kecemasan, sumber-sumber sampah, racun-racun yang ada di dalam ruang kontrol bawah sadar yang selama ini terendap, beranak pinak, menjadi sumber-sumber kutu kupret, ulat-ular, tikus bisa dikeluarkan dan diganti dengan permadani, kaligrafi, dan perhiasan-perhiasan yang indah, sehingga teman-teman disitulah terbebas dari yang namanya belenggu kecemasan berlebih, takut, dan lain sebagainya. Siapa silahkan yang mau belajar buka kunci, yang mau belajar bisa mengeluarkan sumber-sumber kecemasan, kekhawatiran, biang-biang ketakutan berlebih ini, silakan teman-teman bisa chat nomor WA ini. Ya, bisa chat nomor WA ini, dikasih pesan, saya mau join bimbingan online. Nah, ini adalah nomor admin saya, ya, Mas Eko namanya. Nanti teman-teman akan dibantu bisa terhubung dengan nomor saya. Ya, jadi silakan bisa menghubungi nomor layanan bimbingan online ini dengan Mas Eko, dan nanti akan bisa diarahkan bertemu dengan nomor WA saya pribadi. Ya, silakan teman-teman yang mau punya skill kemandirian tanpa tergantung dengan saya, tanpa tergantung dengan praktisi manapun. Teman-teman mempunyai skill self healing for abundance, ya, bebas lepas dari kecemasan, ketakutan berlebih. Teman-teman bisa masuk di kelas bimbingan online self healing for abundance, ya, silakan. Kita ada bimbingan baik kolektif di grup kelas ataupun private coaching. Kita ada 4 pilihan: private coaching, super healing, mind reprogramming, dan ada yang detox emosi negatif sesuai kebutuhan teman-teman semuanya. Nanti akan saya bantu yang teman-teman cocok yang mana, gitu ya. Nah, jadi analoginya tadi, sampah batin adalah sampah-sampah yang kadung masuk di dalam rumah yang prabayar berapa? Prabayar maksudnya gimana ya? Prabayar berapa, Pak? Prabayar kartu Pak kayak pulsa Bu Wiwi Sulanjari. Cek WA dulu aja ya, nanti dijelaskan sama Mas Eko di sini, dan nanti bisa terhubung sama saya manakala ibu ataupun bapak ambil kelas bimbingan, ya. Ini bisa chat ini ya Bu Wiwi ya, silakan ya. Nah, ini saya nggak paham maksudnya prabayar. Bayarnya maksudnya mungkin ya. Oh, sorry Bu Wiwi ya. Bu Wiwi sudah berapa tahun cemas anxiety Bu Wiwi Sulanjari? Sudah berapa tahun Bu Wiwi? Coba ingin tahu. Kalau Pak Hari tadi sudah 7 tahun ya, luar biasa loh, 7 tahun. 3 tahun, mantap 3 tahun, selamat. Selamat 3 tahun itu adalah sebuah fase yang luar biasa Bu Wiwi. Bu Wiwi bisa bertahan sampai 3 tahun. Apa enggak bosan maksud saya? Bu Wiwi apa enggak bosan? Bosan nggak Bu Wiwi 3 tahun mengalami suasana kecemasan, ketakutan? Bosan nggak? Nah,
Coba jawab Bu Wiwi, bosan nggak? Pak Hari tadi sudah mau lepas kayaknya. Nah, sudah, saya sudah bosan, capek Pak. Oke, pertanyaan saya yang kedua ya, Bu Wiwi ya. Boleh nggak itu semua rasa-rasa yang Ibu Wiwi selama ini rasakan, boleh nggak diberi ruang, diberi ruang kesadaran, Bu Wiwi bisa melepaskan semuanya? Bisa nggak Bu Wiwi memberi ruang kesadaran di dalam diri Bu Wiwi untuk melepaskan semuanya? Bisa nggak? Coba Bu Wiwi ya. Memberi kesempatan diri ini, diri kita, diri yang sadar ini, ya. Saya pertanyaan saya hanya bisa tidak, gitu loh, memberi ruang, memberi kesempatan diri ini untuk melepaskan semuanya. Bisa enggak Bu Wiwi? Memberi kesempatan diri kita, diri sendiri Bu Wiwi ini untuk melepaskan semuanya, semua rasa-rasa. Bisa enggak memberi kesempatan, memberikan izin untuk semua dilepas? Bisa enggak Bu Wiwi? Coba. Boleh enggak memberikan izin terhadap diri sendiri ini untuk melepaskan semuanya dan menyambut kehidupan yang baru lagi? Bisa nggak kita mengizinkan untuk melepaskan semuanya, Bu Wiwi? Oke, sih, boleh, bisa. Nah, kalau boleh, ya boleh dan bisa memberikan izin diri sendiri kita, diri Bu Wiwi untuk melepaskan semuanya. Sekarang pertanyaannya, Bu Wiwi mau tidak melepasnya? Mau tidak Bu Wiwi melepas semuanya ini? Mau tidak? Mau tidak melepas, mau tidak melepas. Coba silakan Bu Wiwi jawab dulu ya. Mau tidak melepasnya? Mau banget. Sensasi. Oke, bagus sekali. Nah, sudah membolehkan diri untuk melepaskan semua, sudah mengizinkan diri untuk melepaskan semuanya, dan juga sudah mau banget untuk melepaskan. Nah, pertanyaan terakhir Bu Wiwi, kapan mau melepas semuanya Bu Wiwi? Sekarang juga atau mau setahun lagi? Coba Bu Wiwi, mau dilepas kapan itu? Sekarang juga atau setahun lagi? Sekarang juga. Bagus sekali, alhamdulillah. Sekarang coba Bu Wiwi tarik nafas. Tarik nafas dan lepaskan. Bayangkan semuanya sudah lepas seiring dengan hembusan nafas. Coba bayangkan aja dulu. Tarik nafas dan lepaskan, semuanya sudah lepas. Landas semuanya sudah bebas. Pejamkan mata sebentar, lepaskan. Nanti bagaimana rasanya bisa cek ya. Coba Bu Wiwi, kalau sudah
Tarik nafas dan lepaskan. Bayangkan semua sudah rontok, semua sudah lepas. Apa yang dirasakan sebelum kita tutup live-nya? Alhamdulillah, saya langsung beringkat Pak. Gimana nih? Bagus. Alhamdulillah Bu Wiwi, bagus sekali. Berarti itu adalah sebuah proses apa? Awal melepas ketegangan. Ya, enggak apa-apa, itu bagus banget. Selamat ya Bu Wiwi. Ya, tanpa sadar Bu Wiwi sudah kita lakukan proses apa, kita bantu proses melepas meskipun masih basic, tapi itu sudah sinyal yang begitu bagus. Silakan bisa dilanjut ke nomor WA ini ya Bu Wiwi ya. Bisa dilanjut ini sama Mas Eko, nanti bisa terhubung dengan nomor WA saya kalau sudah lewat Mas Eko ya. Silakan Bu Wiwi bisa lanjut masuk ke WA saya, nanti Ibu saya akan dampingi di kelas bimbingan online self healing anxiety for abandon ya. Selamat ya Bu Wiwi sudah melakukan proses melepas ya, begitu bagus banget itu, saya ucapkan selamat. Itu sudah terjadi sebuah proses detoksifikasi emosi. Nah, bayar berapanya, berapa Pak? Nanti di WA aja ya. Nanti kalau dijawab di sini nanti kena PL ya nanti ya, Bu Wiwi ya. Oke, Bu Wiwi, Pak Hari dan semuanya, teman-teman yang berbahagia, marilah kita akhiri sesi live kesempatan pagi hari ini kita dengan membaca hamdalah ataupun doa yang disesuaikan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, semoga live saya pagi hari ini menjadi sebuah wasilah membantu teman-teman semuanya menemukan paradigma baru, sebuah wawasan baru, sehingga teman-teman semuanya bisa lepas landas dan berucap syukur hamdalah pada Allah karena teman-teman semuanya terbebas dari yang namanya cemas, was-was, ketakutan berlebih, dan anxiety. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada perkataan kalimat dari saya yang kurang berkenan ya. Di call Bu Ibu dan Bapak semuanya, dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf dan mohon ridho dan halalnya juga. Begitupun juga dari Ibu dan Bapak, ketika ada hal-hal yang belum ridho, belum halal, saya berikan maaf dan ridho halal semuanya ya. Waalaikumsalam teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di sesi live yang insya Allah kita akan live lagi besok pagi jam 6:30 ataupun jam 7 maksimal. Kita mudah-mudahan semuanya lancar, teman-teman semuanya juga happy, bahagia, penuh syukur, penuh kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dengan berbagai macam kelebihan dan keberlimpahan keberadaan yang sudah ada saat ini. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.